Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Afif Laujuna Putra. Di sini saya dan teman-teman saya bakal menjelaskan soal database design yang dimana ini tugas dari mata kuliah SDB. Nah, untuk pertama di sini saya bakal ngejelasin dari konseptual model sendiri. Di mana definisi sendiri dari model konseptual itu adalah representasi tingkat tinggi dari kebutuhan fungsional dan informasi suatu bisnis, di mana kita menangkap entitas penting serta hubungan antara entitas tanpa memperhatikan bagaimana mereka akan diimplementasikan secara teknis. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri, sebenarnya konseptual model itu bakal membantu memahami bisnis, kebutuhan bisnis, dan menyediakan panduan untuk pengembangan lebih lanjut tanpa membahas detail teknis seperti tipe data atau indeks. Jadi, konseptual model itu akan sangat membantu kebutuhan bisnis kita. Bagaimana caranya kita tahu saat bisnis kita sedang turun atau tinggi, bagaimana hal-hal yang harus diperbaiki. Konseptual model itu sangat dapat mempresentasikan hal tersebut. Lalu selanjutnya masuk ke ciri-ciri di mana ciri-ciri dari konseptual model sendiri itu memiliki entitas penting, misalnya pelanggan, produk, dan lain-lain. Juga ada tidak spesifik tentang atributnya, seperti kolom, atau pengidentifikasiannya unik, seperti primer key kalau bahasa Inggrisnya. Lalu yang ketiga, itu bakal membantu dalam diskusi dan dokumentasi. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Reki Valerian dengan NPM 231506107 dari kelas PSTIA. Selanjutnya adalah logical model. Logical model adalah model logis, adalah representasi yang lebih terperinci dari model konseptual. Model logis juga mencakup entitas, atribut, dan hubungan. Model logis juga menentukan atribut yang opsional dan pengidentifikasi unik. Selanjutnya adalah tujuan dari model logis atau logical model. Logical model mengembangkan deskripsi lebih rinci tentang data yang akan digunakan tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut akan diimplementasikan dalam basis data fisik. Lalu yang terakhir adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari model logis atau logical model yang pertama yaitu menentukan atribut dan UID untuk setiap entitas. Dan selanjutnya menentukan kardinalitas hubungan antara entitas. Misalnya satu ke banyak atau banyak ke banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi physical model akan jelasin oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Daniel Siaan dari kelompok ini. Nah, untuk physical model ini sendiri saya akan menjelaskan tiga submateri yaitu ada definisi, tujuan, dan ciri-ciri. Jadi kita masuk ke definisi. Nah, apa itu definisi physical model sendiri? Model fisik atau physical model adalah representasi dari bagaimana data akan diimplementasikan atau dalam sistem basis data tertentu gitu. Seperti relational database, model ini menggambarkan struktur tabel, tipe data, indeks, dan objek basis data lainnya. Oke, untuk tujuannya sendiri, tujuan dari physical model itu sendiri itu Hmm, ah, saya jelasin secara general aja langsung, yaitu untuk mengonversi model logis menjadi representasi teknis yang dapat diimplementasikan dalam basis data fisik seperti MySQL atau Oracle. Nah, untuk ciri-cirinya itu di sini saya menyebutkan dua ciri-ciri ya. Yang pertama itu mendefinisikan tabel, tipe data kolom, kunci utama atau primary key, dan kunci asing atau foreign key. Dan yang kedua, itu menunjukkan cara struktur data diimplementasikan di sistem tertentu. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexander Laurentius. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseptual and physical model. Jadi untuk definisinya, ini adalah kombinasi dari model konseptual dan fisik. Model konseptual digunakan untuk menangkap kebutuhan bisnis dan fungsional. Sementara model fisik berfokus pada bagaimana kebutuhan tersebut akan diimplementasikan secara teknis. Untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk memberikan gambaran lengkap dari perencanaan tingkat tinggi atau konseptual hingga implementasi teknis atau fisik. Lalu untuk ciri-cirinya ada dua. Yang pertama,
Model ini mencakup seluruh siklus mulai dari pemahaman kebutuhan hingga penerapan solusi basis data. Yang kedua, dengan memahami perbedaan ini, kita pasti bisa merancang dan mengimplementasikan sistem basis data secara efektif. Lalu selanjutnya adalah HRERD. Sebelumnya, izin perkenalan diri, nama saya Fadil Akbar dengan NPM 23150616037. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus yaitu HR yang terdapat pada HRERD. Nah, di sini terdapat beberapa entitas. Yang pertama itu ada employees. Nah, jadi ini nih employees ini memiliki garis ini yang berarti eh, di dalam employees ini mempunyai beberapa petinggi atau manajernya. Kemudian, kemudian di karyawan ini, setiap karyawan ini memiliki pekerjaan. Ini kenapa garis putus-putus? Karena di setiap karyawan ini ada beberapa petingginya. Jadi nggak semuanya itu memiliki pekerjaan jobs pada perusahaan ini. Kemudian, pada setiap pengalaman kerja itu udah beberapa pengalaman kerja itu berasal dari pekerjaan yang berasal dari karyawan tadi, pengalaman kerja karyawan tadi. Kemudian beberapa pengalaman kerja itu udah pasti memiliki masuk ke dalam departemen tertentu, udah pasti masuk dia. Tetapi di setiap departemen itu tidak garis putus-putus ini menandakan tidak selalu departemen itu ada pengalaman kerja. Mungkin ada orang yang tidak memiliki pengalaman kerja. Nah, kemudian beberapa departemen itu udah Pak garis putus-putus ini menandakan beberapa lokasi dari karyawan tadi. Kemudian eh, pada beberapa lokasi ini garis putus-putus menandakan negara countries beberapa daerahnya, beberapa negaranya. Kemudian beberapa negara itu mengarah ke daerahnya masing-masing. Nah, kemudian pada entitas ini terdapat kayak seperti employees ini terdapat employees ID, first name itu merupakan sebuah eh, entitas karyawan itu merupakan sebuah dari atributnya. Kayak first name, last name ini merupakan atribut dari employees ini atau karyawan ini. Merupakan biodatanya, atributnya. Kemudian terdapat departemen ID, departemen name itu termasuk juga seperti itu tadi atribut juga dari entitas departemen ini. Nah, Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.